walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdikiawan yang membahas masalah-masalah seputar leopard gecko. Pada video kali ini saya ingin membahas masalah apa itu head dan apa itu pH pada genetik leopard gecko. Seperti itu kawanku. Nah, di hadapan kawanku semuanya sudah terlihat ada dua sampel leopard gecko saya, yang satunya cerah dan yang satunya hangus kawanku. Seperti itu, gecko hangus-hangus. Sebelum video ini saya mulai, tidak ada salahnya kawanku semuanya bantu subscribe ya, supaya saya bisa terus mengembangkan channel ini, dan juga like, comment, and share, dan aktifkan juga loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan channel. Oke kawanku, kita langsung saja. Oke kawanku, pertama yang ingin saya bahas, memahami apa itu head pada leopard gecko dan genetik leopard gecko, dan apa itu pH pada genetik leopard gecko. Seperti itu kawanku. Di hadapan kawanku semuanya di sini sudah terlihat. Nah, yang ini saya ambil dulu kawanku. Nah, ada leopard gecko saya, yaitu ini leopard gecko Tuxno Tramper lavender kawanku. Seperti itu. Kenapa ada lavendernya? Aduh, ini kok nakal semua. Seperti itu. Oke kawanku. Nah, di hadapan kawanku semua ini ada Tramper lavender kawanku. Seperti itu. Tramper itu adalah masuk mob albino kawanku pada genetik resesif. Nah, yang ini kawanku, ini adalah emerald red strip kawanku. Seperti itu. Entah kenapa dulu ini berwarna oranye kawanku, orange emerald kawanku, agak kehijau-hijauan itu, tapi kok malah mutasinya itu kok tambah hangus kawanku. Nah, ini saya masih penasaran pada leopard gecko ini. Ini emerald kawanku, ini masuk pada genetik poligenik kawanku. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa itu head. Nah, head itu kawanku heterozigot kawanku. Seperti itu. Saya contohkan seperti ini kawanku. Apabila emerald ini dikawinkan dengan Tramper ini kawanku, kan Tramper itu masuk gen albino kawanku. Seperti itu, mob albino kawanku. Nah, nanti hasil anakannya itu pastinya bawa head kawanku. Seperti itu. Head itu berlaku pada genetik resesif kawanku. Seperti itu. Nah, apabila dikawinkan dengan genetik resesif, pastinya itu akan bawa head kawanku. Pasti bawa head kawanku. Seperti itu. Nah, kenapa bisa bawa head? Karena genetik resesif itu kawanku, genetik yang lemah kawanku. Seperti itu. Genetik yang lemah pastinya hanya bisa membawa head saja. Terkecuali kalau kita ingin menghasilkan anakan dari resesif juga, kita harus bisa mengawinkan genetik resesif dengan resesif juga kawanku. Seperti itu. Apabila kita mengawinkan genetik
resesif dengan dominan, kodominan ataupun poligenik seperti ini kawanku, pastinya hasil anakannya nanti akan membawa head yang resesif kawanku, head tremper lavender kawanku. Siapa tahu anaknya ada lavendernya ini dan itu nanti kita bisa mulai beli emerin head tremper kawanku, seperti itu. Maksudnya emerin ini bawa darahnya tremper, bawa head tremper kawanku, seperti itu. Itu cara memahami masalah head kawanku pada leopard gecko dan genetik leopard gecko. Nah, yang kedua kita memahami masalah pH kawanku. Ini saya menjelaskan yang simple saja kawanku, yang sering terjadi. pH itu adalah kawanku, pH itu possible head kawanku, possible head. Yang dimaksud dengan possible head itu kawanku, dari sekian anaknya itu kita itu tidak bisa tahu apabila ini dikawinkan dengan ini menghasilkan 4 anak, seperti itu kawanku. Lah anaknya itu kita tidak tahu yang bawa head itu yang mana. Karena apa kawanku? Kita umpamakan seperti itu. Ini emerin head tremper, seperti ini kawanku. Nah, umpama ini emerin head tremper, seperti itu. Oke. Nah, pas kita kawinkan dengan taxno tremper lavender kawanku, seperti itu. Ini taxno tremper head lavender. Ini seumpama kawanku ya. Nah, pH itu berlaku pada kalau kita mengawinkan leopard gecko yang sama-sama bawa head kawanku. Seperti ini kita umpamakan saja ya, saya ulangi. Emerin head tremper dan ini kawanku taxno head tremper, ini umpama. Lah hasil anakannya itu nanti kawanku, kita itu tidak tahu anak yang mana yang membawa head. Jadi kita bisa melabeli dengan umpama anaknya itu kita labeli emerin pH tremper, seperti itu kawanku. Supaya kawanku lebih jelasnya akan saya contohkan melalui anakannya kawanku. Ini hanya umpama saja. Oke kawanku. Oke kawanku, ini saya contohkan dengan sampel anakan kawanku, seperti itu yang dimaksud dengan pH possible head, seperti itu kawanku. Oke, saya akan mulai apabila ini kawanku. Nah, ini ya, anggaplah ini emerin head tremper disilangkan dengan taxno head tremper, ini kawanku. Oke, ini disilangkan kawanku, ini dikawinkan, sama-sama membawa head bapak ibunya. Nah, menghasilkan anak 3 ekor lah, umpama ini kawanku sampelnya. Nah, umpama ini anaknya 3 ekor, anak dari persilangan tadi. Oke kawanku, bisa dipahami. Yang dimaksud pH itu possible head kawanku, karena bapak ibunya tadi itu kan sama-sama membawa head. Jadi umpamakan memiliki 3 keturunan seperti ini, 3 anakan kawanku. Nah, dari 3 anakan ini kita kan tidak tahu mana anak yang membawa head kawanku, yang membawa head dari bapak ibunya. Kita ini tidak tahu. Jadi kita itu bisa melabeli atau menamakan itu, umpama ini anaknya adalah emerin semua seperti ibunya tadi. Jadi kita memberi nama emerin pH tremper. Beda lagi dengan emerin head tremper, beda kawanku. Kalau emerin kita umpamakan ini kawanku ya. Oke, kalau emerin head tremper itu bapak ibunya salah satunya itu membawa head ataupun kita kawinkan dengan genetik resesif. Masalah genetik resesif sudah saya singgung di video-video saya sebelumnya kawanku. Kawanku tinggal scroll ke bawah ataupun lihat channel saya. Oke, kita kembali lagi kawanku. Beda dengan emerin head tremper, beda juga dengan emerin pH tremper kawanku, seperti itu. Kalau emerin head tremper anaknya itu membawa head tremper karena bapak ibunya itu salah satunya itu genetik resesif ataupun membawa head kawanku, dan satunya tidak membawa head bapak ibunya. Oke, kalau pH tremper, kalau pH itu bapak ibunya sama-sama membawa head kawanku. Jadi umpamakan ini anaknya lah, di antara 3 anak ini kawanku,
Ini kan kita tidak tahu mana anak yang membawa head. Nah, jadi ini dan ini anaknya 3 ekor ini kawanku bisa kita labeli. Umpama namanya Emerin, saya ulangi, Emerin PH Tremper, seperti itu kawanku. Possible head, maksudnya possible head itu kawanku, possible head itu antara 3 anak ini nih ada atau tidak bawa head atau tidak dari kedua indukannya. Jadi kita beri nama PH kawanku, PH Tremper ataupun headnya itu Tremper. Jadi kita beri nama PH Tremper. Anaknya itu tidak tahu mana yang membawa head kawanku. Umpama ini kan kita tidak tahu ini membawa head apa tidak, atau ini atau yang ini, seperti itu kawanku. Jadi kata saya itu, jadi kita memberi nama itu PH kawanku, bukan head. Kalau head itu sudah jelas anaknya itu bawa head, bawa darah dari gen resesif, seperti itu, dari gen salah satu induknya. Kalau PH itu kedua indukannya itu sama-sama bawa head, jadi anakannya kita tidak tahu mana yang bawa head dari indukannya. Apa yang ini yang bawa head, apa yang ini gak bawa head, apa yang ini juga bawa head, seperti itu kawanku. Jadi supaya tidak bingung, kita melabelinya itu dengan PH, possible head kawanku. Jadi kalau kawanku beli leopard gecko ada bacaannya umpama Emerin head Tremper, berarti Emerin itu punya head Tremper kawanku, punya darah Tremper albino. Ataupun kawanku pernah melihat beli gecko ada bacaannya, ada jenisnya itu Emerin PH Tremper, berarti Emerin tersebut itu 50 bawa head Tremper, 50 tidak bawa head Tremper kawanku, possible head itu kawanku. Oke kawanku, bisa diterima. Semoga kawanku bisa menerima penjelasan saya. Sekian video dari saya kawanku, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum video ini saya akhiri, tidak ada salahnya kawanku semuanya bantu subscribe, like, and comment, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kawanku semuanya bisa dapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan Channel. Oke kawanku, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pencinta gecko Jawa Timur. all around the globe trying to protect